warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, buah kedondong buah durian, boleh dong kita kenalan? Perkenalkan, nama saya Dwi Dewi Purbawati dari PMR Vira SMK Kesehatan Nusantara, Surabaya. Pada hari ini saya akan membawakan materi pertolongan pertama dengan tema luka bakar. Mengapa saya mengambil materi ini? Karena luka bakar sendiri sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi yuk. Sebelumnya, apa sih pertolongan pertama itu? Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, pada kehidupan sehari-hari, manusia umumnya membutuhkan panas untuk menyetrika ataupun memasak. Nah, terkadang ketidaksengajaan sumber panas itu dapat menimbulkan cedera. Cedera inilah yang dinamakan dengan luka bakar. Apa sih luka bakar itu? Luka bakar adalah semua cedera yang diakibatkan oleh paparan suhu yang tinggi. Nah, apa aja sih penyebab dari luka bakar? Penyebab dari luka bakar dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama disebabkan oleh panas, contohnya adalah api, uap panas, dan benda panas. Kemudian disebabkan oleh listrik, contohnya adalah listrik rumah tangga dan petir. Kemudian disebabkan oleh bahan kimia, yaitu contohnya soda api dan air api atau zur. Kemudian yang terakhir disebabkan oleh radiasi, yaitu sinar matahari atau ultraviolet dan bahan radioaktif. Nah, sekarang kita belajar tentang penggolongan luka bakar yuk. Nah, penggolongan luka bakar dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama luka bakar derajat 1, yaitu lapisan permukaan yang terkena luka bakar adalah kulit yang paling atas atau lapisan kulit epidermis. Kemudian luka bakar derajat 2, yaitu lapisan yang terkena sedikit lebih dalam. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, lapisan yang terkena tidak terbatas bahkan sampai ke tulang dan rongga dalam. Nah, sekarang kita belajar tentang luas permukaan luka bakar ya teman-teman. Nah, pembagian luas permukaan luka bakar dikenal dengan nama hukum 9 atau rule of 9, yaitu pembagiannya meliputi bagian kepala 9%, bagian tangan kanan 9%, bagian tangan kiri 9%, bagian depan 18%, bagian belakang 18%, bagian kaki sebelah kanan 18%, bagian kaki sebelah kiri 18%, dan 1%-nya di alat kelamin kita. Nah, itu untuk pembagian orang dewasa ya teman-teman. Sebenarnya untuk anak-anak sama saja, tapi yang membedakan di bagian kaki. Jika pada orang dewasa sebelah kanan 18%, kaki sebelah kiri 18%, maka di anak-anak kaki sebelah kanan 14% dan kaki sebelah kiri 14%. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penanganan ya teman-teman. Sebelum memulai penanganan, kita perlu tahu apa itu APD. APD yaitu alat pelindung diri. Apa aja sih APD itu? Nah, APD itu ada masker, kemudian ada sarung tangan latex seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada helm pelindung seperti ini. Kemudian yang terakhir ada kacamata pelindung seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian penanganan ya. Sebelumnya saya akan memakai sarung tangan latex terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan menyiapkan alat-alat untuk melakukan simulasi. Di sini saya sudah menyiapkan tangan untuk melakukan praktek simulasi. Teman-teman, langkah yang pertama adalah alirkan air mengalir ke daerah yang luka. Apabila luka
terkena bantingnya, alirkan air secara terus-menerus selama 20 menit atau lebih. Kemudian lepaskan pakaian dan perhiasan. Apabila pakaian melekat pada daerah yang luka, cukup gunting sekitarnya, jangan memaksa untuk melepasnya. Kemudian tutup luka menggunakan penutup luka steril atau kasa steril. Dan usahakan jangan memecahkan gelembung ya teman-teman. Nah, ini saya balut sekitarnya agar penutup luka sterilnya tidak terlepas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ingat, jangan memecahkan gelembung dan jangan menggunakan odol, oli, kecap, kopi, dan air es untuk penanganan. Langkah terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulan materi pada hari ini adalah kita harus mempelajari ilmu tentang luka bakar agar kita dapat melakukan penanganan pada luka bakar. Oleh karena itu, ayo kita jadi PMR siaga untuk membantu sesama. PMR di dadaku, Akif Raja kebanggaanku. Kita saling bantu, tolong menolong. Sekian materi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.